Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yassara tariqal ibadati lil ibad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ibad wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asraful ubad waz zuhad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi salatan zakiyatan bila nafad. Amma ba'du, fa yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Al-Kahfi 28. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rawahul Bukhari. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para orang tua, bini sepuh, para bapak hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita semua bisa hadir di dalam kesempatan rutin pengajian kita setiap hari Ahad subuh. Mudah-mudahan pengajian kita, silaturahmi rutin kita senantiasa diberkahi, diridhoi dan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tentang fikih berkaitan dengan sujud sahwi, karena ada pertanyaan dari jamaah. Idza taraka raka'atan minas sholati sahiyan fa dzakaraha wa huwa fiha lazimahu ay ya'tiya biha. Jika seseorang meninggalkan satu rakaat dari sholat sahiyan, hale dia lupa, keadaannya lupa, fadzakaraha, lalu dia ingat dengan yang lupa tadi satu rakaat, wa huwa fiha, dan dia masih dalam sholat, lazimahu ayyatiya biha, maka dia wajib untuk mendatangkan yang lupa itu segera. Contoh, kita lagi sholat, kemudian sholat subuh baru satu rakaat, sudah apa? Sudah tahiyat akhir gitu maksudnya. Pas lagi tahiyat kita ingat bahwa kita baru satu rakaat, maka langsung bangun dia untuk menambah satu rakaat lagi, begitu kira-kira. Begitu juga dengan sholat yang lain, sholat duhur baru 3 rakaat kita tahiyat, kemudian pas tahiyat kita ingat bahwa kita baru 3 rakaat, maka segera untuk bangun kembali dan menambah 1 rakaat. Fa in syakka fi tarkiha bi an syakka hal shalla raka'atan aw raka'ataini. Namun apabila dia ragu di dalam meninggalkan itu, bi an syakka, gambarannya dia itu ragu, hal shalla raka'atan aw raka'ataini, apakah dia sholatnya 1 rakaat atau 2 rakaat, au shalla salasan aw arba'an, atau dia ragu 3 rakaat atau 4 rakaat, lazimahu ay ya'khudha bil aqalli,
maka dia wajib mengambil yang paling sedikit dari pilihan itu. 1 rakaat atau 2 rakaat berarti yang diambil 1 rakaat. 3 rakaat atau 4 rakaat yang diambil 3 rakaat. 2 rakaat atau 3 rakaat yang diambil 2 rakaat. Nah itu patokannya. Karena al-yaqin al-aqal, sesuatu yang yakin itu adalah yang lebih sedikit. Ibaratnya kita pilihan 2 apa 3 nih, maka yang diambil 2. Karena apa? Karena yang paling yakin itu 2. Wa ya'ti bima baqiya 5 rawa, dan dia melanjutkan dengan yang sisanya. 5 rawa karena hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, idza syakka ahadukum, jika ragu salah satu di antara kalian, fi sholatihi, di dalam salatnya, falyalqi asyakka, maka tinggalkan yang ragu, wal yubna alal yaqin, dan bangun yang yakin, ambil yang yakin. Fa in istayqana, dalam hadis lain juga sama, dikatakan bahwa da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, begitu. Tinggalkan yang ragu dan ambil yang tidak ragu, kan gitu maksudnya. Fa in istayqana, maka apabila keyakinan itu muncul, at-tamama, dengan sudah sempurna sholatnya, sajadah, maka dia sujud, sajdata ini dengan 2 kali sujud, yang disebut sujud sahwi. Jadi tadi misalnya kita ragu antara 2 rakaat atau 3 rakaat, maka yang diambil 2 rakaat gitu, yang yakin. Lalu dia melanjutkan terusnya, apabila sholat maghrib berarti nambah 1 rakaat lagi, apabila sholat zuhur nambah 2 rakaat lagi. Setelah selesai sempurna, sebelum salam disunnahkan sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu, kan begitu. Atau subhana man la yashu wa la yanam, ada yang seperti itu. Nah, sujudnya 2 kali gitu maksudnya. Nah, duduk antara 2 sujud tidak usah baca apa-apa gitu maksudnya. Allahu Akbar, baca saja subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali misalnya, atau sekali boleh gitu maksudnya. Lalu kemudian bangun kembali, Allahu Akbar, tidak usah baca apa-apa, langsung kemudian sujud lagi. Fa in kanat salatuhu tamatan kanat rak'atan nafilah lahu wasajdatani, dan apabila salatnya itu memang sempurna gitu maksudnya, dia misalnya sempurna 1 rakaat atau 2 rakaat yang benar kenyataannya gitu, dan itu yang diambil. Wa in kanat naqisatan kanat rak'at tamaman. Nah, apabila dia sempurna dilakukan kemudian sujud sahwi, dan juga apabila dia kurang, kenyataannya kurang itu misalnya, dan ditambah 1 rakaat lagi, maka tamaman di sholatihi, sholatnya sempurna. Wasajdatani, dan 2 sujud itu adalah turghumani anfas syaitan, menampar gitu maksudnya bahasanya. Menampar 2 sujud itu menampar 2 sujud anfas syaitan, terhadap hidung setan yang selalu menyertai kita gitu maksudnya. Dengan sujud sahwi itu dia tertampar gitu maksudnya. Jadi antara sholatnya benar yang diambil keputusannya 1 rakaat atau 2 rakaat, lalu dia sempurna sholatnya dan ditambah dengan sujud sahwi karena kita lupa, kan gitu maksudnya, atau karena sholatnya memang benar, sholatnya sudah kurang gitu maksudnya, kurang, bahwa dia ketika ragu 1 rakaat atau 2 rakaat
dan memang sholatnya itu 1 rakaat yang diambil, lalu dia menambah rakaat berikutnya, nah diakhiri dengan sujud sahwi. Itu sujud sahwi itu merupakan tamparan terhadap setan, begitu. Wa in taraka raka'atan nasiyan wa dzakaruha ba'da taslim, apabila dia meninggalkan 1 rakaat nasiyan hale lupa, dalam keadaan tidak ingat, lupa, wa dzakaruha lalu dia ingat ba'da taslim setelah salam, nudzirat maka dilihat, fa illam yatatawalil fasl, apabila tidak terlalu lama jedanya, gitu maksudnya, atabiha maka segera untuk mendatangkan yang lupa tadi walaupun sudah salam. Wa in tatawala, apabila sudah lama, misalnya sudah ngobrol, sudah apa, baru ada yang ngingetin atau baru ingat, tadi sholatnya saya 2 rakaat atau 3 rakaat maghrib, gitu maksudnya, begitu. Maka kalau sudah kelamaan, disempurnakan dari awal, ista'nafa, mulai dari 0 lagi, itu maksudnya, begitu. Jadi begini, misalnya kita sholat maghrib 3 rakaat kan harusnya, begitu. Lalu kita ternyata baru 2 rakaat. Apabila ingatnya itu tidak terlalu lama dari salam, kita sudah keburu salam nih, sudah salam, begitu. Terus ada yang peringati, Bapak sholatnya tadi baru 2 rakaat loh. Nah, udah kita nggak usah babi ibu, gitu maksudnya, langsung aja nambahin 1 rakaat, nggak usah ribut dulu. Ah, perasaan udah 3 rakaat saya, begitu maksudnya. Karena yang melihat itu lebih meyakinkan, kan gitu maksudnya, gitu. Jadi nggak usah ribut, misalnya, perasaan 3 rakaat, gitu maksudnya, begitu. Apalagi imam, misalnya, imam nih jamaah baru 2 rakaat, dia tahiyat akhir, gitu maksudnya, salam tuh dia, begitu. Jamaahnya subhanallah, kan begitu ya, udah langsung bangun, itu maksudnya, gitu. Nggak usah protes, orang sudah 3 rakaat, nggak usah ribut, gitu. Sebegitu jamaah banyaknya, masa lupa semua, kan begitu. Nah itu kadang kita protes dulu jadi ribut, kan jadi. Nah kalau sudah protes dulu, diulang dari awal, gitu maksudnya, begitu. Kecuali begini, misalnya 3 rakaat nih udah yakin, gitu. Satu jamaah yang dia tidak ingat, gitu maksudnya. Gitu. Kurang 1, gitu. Kata yang enggak kok bener, yang lain bener semua. Ya udah berarti bener itu mah. Nah ini, gitu. Artinya di sini memang yang kalau jamaah berlaku demokratisasi, gitu maksudnya. Berlaku seperti itu yang terbanyak, karena memang yang ingat, gitu maksudnya, begitu. Itu ya. Jadi artinya, nah apabila kemudian ingatnya itu terlalu lama, ya sudah wiridan, gitu, sudah selesai, gitu maksudnya. Dia sholatnya kebetulan sendirian, ya sholatnya sendirian, gitu. Terus setelah selesai, gitu, ya mau ngopi baru ingat, baru ingat lah, perasaan tadi saya baru 2 rakaat maghribnya, gitu maksudnya. Nah itu. Kalau misalnya, nah itu memang yang yakin itu yang 2 rakaat. Maka kalau yang seperti itu sudah terlalu lama, jadi intatawal, jadi jedanya itu terlalu panjang, gitu maksudnya. Maka dia dimulai dari awal, ista'nafa. Jadi mulai dari awal, takbiratul ihram seperti biasa, niat, dan 3 rakaat sempurna, gitu maksudnya. Bukan cuma nambah 2 rakaat. Nah ini mungkin yang asing adalah ketika sudah salam, kita kadang asing, ini udah salam gimana katanya. Nah nggak apa-apa kalau jedanya tidak terlalu lama, langsung ada yang ngingetin, atau misalnya kita ingat sendiri, gitu. Perasaan baru 2 rakaat ya, nah itu langsung, gitu. Langsung kemudian
menambah takbir seperti biasa, takbiratul intiqal seperti takbiratul intiqal, Allahu Akbar ya seperti biasa baca Fatihah terus, kemudian salam. Nah, menjelang salam, sebelum salam disunnahkan sujud sahwi sebagai bukti bahwa kita lupa begitu. Kalau yang tadi yang dimulai dari awal sunnah sujud sahwi enggak? Tidak disunnahkan. Itu maksudnya, begitu. Kalau kita sempurna dari awal lagi, tidak usah sujud sahwi. Gitu kira-kira. Waqtalafa ashabuna, dan berbeda pendapat di kalangan ashabus Syafi'i fit tatawil, di dalam jeda lama dan tidaknya. Faqala Abu Ishaq huwa ayyamdha qadra raka'atin wa alaihi qadra raka'atin. Dan jedanya itu menurut Imam Abu Ishaq itu menyatakan bahwa kira-kira waktunya tuh lewat satu rakaat. Nah, itu berarti kan lama tuh. Kalau sudah wirid apa gitu misalnya baru ingat, nah itu lama. Jadi kadarnya kira-kira 1 rakaat gitu. Nah, itu apabila yang ditinggalkan yang wajib, mengurangi atau menambah yang wajib itu ya. Yang wajib kan itu tadi misalnya zuhur itu 4 rakaat. Dia mengurangi 3 rakaat kemudian salam. Nah, ini wajib, ini maksudnya yang fardu. Karena yang ditinggalkan tuh ada 3, Pak. Ada fardu, ada sunnah. Sunnah itu dibagi 2 lagi. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hay'ah. Kan gitu maksudnya. Kalau yang sunnah hay'ah itu selain daripada tahiyat awal. Tahiyat awal itu tasyahud awal itu maksudnya itu sunnah ab'ad. Satu contoh begini, sholat maghrib ya atau sholat isya, aturan dia tahiyat awal 2 rakaat ya. 2 rakaat pertama itu tahiyat, dia langsung bangun gitu maksudnya. Apabila langsung bangun dan ba'dat talabbusi fir raqatil ukhra, sudah masuk kepada rakaat berikutnya, sudah sedakap gitu. Iya. Nah, kalau sudah terlanjur talabbus seperti itu, maka tidak usah balik lagi begitu. Kadang yang jadi masalah berjamaah begitu. Imamnya lupa, harusnya tahiyat awal dia tidak, langsung bangun gitu maksudnya begitu. Sudah baca Fatihah, si makmum baru sadar gitu maksudnya. Subhanallah, subhanallah sampai 7 kali gitu. Padahal nggak usah ikuti imam aja udah itu gitu. Karena dia tahiyat awal itu sunnah ab'ad begitu. Jadi apabila kondisi imamnya lupa dan dia sudah berdiri penuh gitu maksudnya, nggak usah balik lagi gitu maksudnya. Makmum bagaimana? Ikuti imam gitu maksudnya. Karena ikuti imam lebih wajib daripada apa yang lupa tadi gitu maksudnya. Kan dia sunnah. Nah, nanti menjelang salam disunahkan sujud sahwi. Lupa lagi, ya udah nggak apa-apa kan begitu. Sah sholatnya. Al musaghar la yusaghar. Sujud sahwi itu sesuatu yang kecil, tidak usah diperkecil lagi. Maksudnya tidak usah diganti dengan yang lebih kecil, nggak bisa. Sudah salam sujud sahwi, nggak usah itu, gitu maksudnya. Karena dia sudah sah gitu maksudnya. Itu ya. Termasuk yang keduanya inda Syafi'iyah, menurut Imam Syafi'i itu kunut gitu. Kunut subuh misalnya begitu. Beda dengan kunut nazilah ya. Ini kunut subuh maksudnya. Kunut subuh itu termasuk sunnah ab'ad. Nah, apabila inda Syafi'i, apabila lupa imam misalnya, atau kita sendirian sholat di rumah misalnya lupa, ya ingatnya pas sujud, saya tadi perasaan belum kunut, maka tidak usah balik lagi kunut gitu maksudnya. Tidak usah balik lagi, tapi lanjutkan seperti biasa karena ba'dat talabbus kan begitu. Setelah terlanjur melakukan rukun yang lain, maka dia lanjutkan, kemudian menjelang salam disunnahkan sujud sahwi. Itu kira-kira. Nah,
Kemudian sunnah berikutnya adalah sunnah hay'ah, selain daripada tahiyat awal dengan sujud dengan kunut. Nah itu sih tidak usah diganti. Seperti kita lupa baca ta'awudz misalnya, seperti kita lupa baca doa iftitah ya. Nah itu nggak usah diganti gitu maksudnya, nggak usah diganti sujud sahwi, nggak usah juga balik lagi gitu maksudnya. Misalnya kita lupa, ya perasaan sendiri aja lupa ini belum baca doa iftitah. Kita sudah baca Fatihah, udah lanjutin aja gitu maksudnya. Termasuk ucapan doa-doa yang lain kayak baca doa subhana rabbiyal a'la wa bihamdih misalnya. Kita diem saja maksudnya, keburu bangun gitu maksudnya, imamnya keburu bangun duduk misalnya, keburu julus baina sajdataini, udah kita nggak usah balik lagi, saya tidak baca doa katanya. Nah itu yang jadikan rukun adalah sujudnya, tapi baca doanya tidak wajib. Jadi apabila kita sholat nih Pak, jadi rukun itu ada ada dua ya, ada qauliyah, ada fi'liyah. Yang qauliyah itu berupa bacaan, yang bacaan itu seperti Fatihah begitu. Kemudian baca sholawat pada saat tahiyat akhir. Kemudian baca syahadat pada saat tahiyat akhir juga. Itu yang wajib gitu maksudnya, yang rukun qauliyah gitu maksudnya. Nah, kalau yang lain itu bacaan-bacaan yang lain tidak wajib, termasuk baca surah setelah Fatihah gitu maksudnya. Yang jadi keder adalah ketika sholat Jumat kan gitu, sholat Jumat imamnya lupa tidak baca surah, makmumnya bagaimana? Udah ikuti aja gitu maksudnya. Iya, nggak usah protes, ini tidak baca surah katanya begitu, langsung Fatihah aja. Nah itu cukup, nggak apa-apa gitu maksudnya, karena dia termasuk sunnah hay'ah. Tidak usah diulang balik lagi baca Fatihah lagi kemudian baca surah, tidak usah gitu. Ya paling Jumat depannya dia nggak kepake kan gitu maksudnya, paling begitu. Jadi suka kadang-kadang begitu. Kadang juga lupa imam gitu maksudnya ya imam lupa membaca surah sebagian, dia sudah ruku gitu maksudnya. Misalnya alam nasrah laka sadrak, baru fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, Allahu akbar gitu maksudnya. Dan kadang sering terjadi yang kayak begitu gitu maksudnya. Ya udah nggak apa-apa gitu, tidak ada masalah. Cuma mungkin kita kan hatinya ngerundel tuh gitu, ini imamnya gimana, lupa apa gimana kan gitu ya. Itu ya makanya memang yang namanya imam memang ya bagusnya sih kan perfect ya, istilah sempurna lah begitu maksudnya. Tapi ya kan manusia juga, ustadz juga manusia kadang lupa. Nah hal-hal yang kayak begitu itu apabila lupa tidak usah diganti sujud sahwi, tidak usah balik lagi juga gitu maksudnya begitu. Menjelang salam sujud sahwi nggak usah, karena dia tidak ada aturan untuk sujud sahwi, kecuali yang wajib. Apabila yang wajib ya atabiha, cepat menggantikannya di dalam sholat apabila dia masih dalam sholat. Bahkan apabila kita sudah salam pun kita ingat gitu maksudnya, dan jedanya tidak terlalu lama, langsung gitu ditambahin. Contoh kita, perasaan saya sujudnya baru 1 kali gitu, atau kan 2 kali tuh dalam sholat kan 1 rakaat kan 2 kali sujud, kita baru 1 kali gitu maksudnya, ya langsung lepas lagi tahiyat, perasaan baru 1 kali langsung sujud lagi gitu maksudnya begitu. Terus bagaimana apabila sudah salam? Perasaan tadi sujudnya baru sekali, kita sudah salam, cepat ditambah sempurna 1 rakaat begitu. Bangun lagi, baru kemudian ya seperti biasa ruku', i'tidal, sujud 2 kali, kemudian tahiyat lagi. Nah menjelang salam disunnahkan sujud sahwi. Itu kira-kira. Ya. Tadi mengenai bacaan kunut, sering itu imam membaca sampai ketika salam gaib, kemudian suaranya nggak disetel lagi, nggak dijelaskan nggak dijaharkan. Kenapa nggak sampai akhir saja dijaharkan?
Oh, jadi memang ada dua versi sih, boleh dijaharkan, boleh juga tidak dijaharkan. Yang setelah apa tuh? Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, begitu. Ada keterangan yang menjelaskan tidak dijaharkan. Karena itu untuk pribadi, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazillu wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait. Nah, itu kan ada astaghfiruka. Itu kan untuk kita itu. Begitu, aku mohon ampun kepadamu. Makanya apabila dijaharkan ya harus diganti nastaghfiruka wa natubu ilaik, seperti yang saya baca gitu. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kami mohon ampun kepadamu dan kami bertobat kepadamu. Gitu maksudnya. Jadi istilahnya apabila dijaharkan ya harus diganti, jangan astaghfiruka. Kecuali seluruh makmum baca semua, gitu maksudnya, begitu. Tapi kalau misalnya memimpin si aturan nastaghfiruka wa natubu ilaik, begitu. Itu Pak. Jadi boleh jahar, boleh tidak. Cuma resiko kalau jahar ya imam ya harus untuk umum, ya, untuk umum dirinya dan umum. Karena dalam satu makalah dikatakan bahwa apabila kita berdoa untuk umum kemudian untuk diri sendiri, itu termasuk min khianat, termasuk daripada khianat, gitu maksudnya. Diamanati untuk memimpin doa untuk umum berarti, tapi untuk dirinya saja. Nah, ini berarti kan khianat, gitu maksudnya. Dalam doa juga begitu sama. Jadi aturan untuk umum kemudian untuk diri sendiri saja, itu namanya khianat. Kecuali memang di dalam doa itu ada beberapa lafal, seperti kan doa itu ada dua tuh, ada maksurat, ada yang ghairu maksurat. Yang maksurat itu yang dari Al-Quran, hadis Nabi, itu maksurat, gitu maksudnya. Maksurat itu artinya peninggalan ya, asar atau taksir, peninggalan Nabi, atau ada dalam Al-Quran. Nah, untuk yang dari hadis Nabi ya, dalam pembahasan itu, untuk yang hadis Nabi ada yang menyatakan boleh yang lafalnya inni a'udzubika diganti inna na'udzubika, boleh, gitu maksudnya, begitu. Tapi kalau yang dari Al-Quran ada yang menyatakan tidak usah diubah, seperti Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu kan Al-Quran, bukan hadis Nabi itu. Maka tidak usah diganti. Maka bagaimana caranya? Ya udah baca bareng aja, gitu maksudnya, begitu. Untuk meyakinkan bahwa kita juga dapat makmum, gitu maksudnya, begitu. Cuma kadang kan ini tidak paham kan, gitu maksudnya, dijamakkan. Misalnya Rabbana ghfir lana wali walidina warhamhum kama rabbauna shighar, itu sudah tidak maksur lagi karena sudah mengubah, gitu maksudnya. Kalau sudah begitu sudah tidak maksur lagi. Kalau mau ya dua-duanya dibaca, gitu. Yang pertama dibaca tadi yang aslinya, kemudian kita nambah sendiri untuk umum ya dibaca juga, begitu. Jadi sebenarnya kalau paham sih begitu Pak. Jadi maksur itu ada yang memang boleh diubah, ada yang tidak boleh diubah. Apabila dari Al-Quran katanya mutlak tidak boleh. Apabila itu lafal dari Nabi, maka ada yang membolehkan untuk mengubah untuk umum. Kayak doa itu apa? Allahumma inni a'udzubika minal kasal wal ajzi minal kasal, tuh yang iya, itu kan aslinya itu mufrad, itu untuk diri sendiri, itu maksudnya. Coba teks hadis nabinya itu untuk sendiri-sendiri. Termasuk minum zam-zam juga sama. Ya, minum zam-zam itu untuk diri sendiri. Tapi kalau misalnya dia diminta mimpin bagaimana? Mimpin doa air zam-zam. Ya udah berarti inna nas'aluka, kan gitu maksudnya. Begitu. Jadi istilahnya ini berkaitan dengan epistemologi doa. Nah, itu ada sebuah buku judulnya Epistemologi Doa, itu karangan Profesor Dr. Sukriyadi Sambas. Nah, itu beliau menerangkan tentang hal itu. Jadi memang ada yang maksur, ada yang ghairu maksur, begitu. Nah, yang ghairu maksur juga ada banyak Pak.
Ada yang ghairu ma'thur itu ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa ajam, non Arab. Jadi ajamiyah itu namanya non Arab. Termasuk bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman. Itu non Arab atau bahasa ajamiyah. Ya, dalam ilmu ta'limul muta'allim itu dikatakan bahwa tingkat kecepatan doa berbahasa Arab dengan berbahasa non Arab itu jauh katanya. Ya wallahu alam sih. Ya apabila yang paham, kalau yang tidak paham ya repot juga sih kadang kan begitu. Terus sekarang kan ada penerjemahan yang luar biasa kan gitu. Termasuk penerjemahan Al-Qur'an dan sebagainya. Dalam sebuah pembahasan ya ulama-ulama penerjemah dikatakan bahwa terjemah ini bukan Al-Qur'an. Kan gitu maksudnya. Terjemah itu bukan Al-Quran. Saya juga awalnya kaget. Oh terjemah bukan. Iya memang benar. Terjemahan Al-Quran itu bukan Quran. Tapi terjemahannya. Termasuk tafsir Al-Quran itu bukan Al-Quran. Gitu. Tapi tafsir. Makanya kita jangan terlalu istilahnya jangan terlalu maksudnya kepada tafsir, karena itu penafsiran itu adalah pendapat dari ulama kan gitu yang menafsirkan Al-Qur'an. Yang tafsir yang paling hebat katanya tafsir At-Tabari. Kenapa? Beliau menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis Nabi. Jadi misalnya ayat Quran ini asbabul wurudnya itu ada asbabun nuzul, ada keterangan asbabul wurudnya itu disertai dengan hadis. Bahwa kaitan dengan tentang misalnya sayutawwaquna ma bakhilu bihi, itu yang tentang orang-orang pelit akan dikalungkan nanti di lehernya ular gitu maksudnya begitu. Yang sangat besar itu sesuai dengan hadis Nabi. Jadi penerjemahannya itu seperti itu, begitu. Nah, artinya beliau menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis-hadis Nabi. Memang kita harus rajin baca pada hakikatnya. Artinya ya perlu kita membaca tafsir gitu maksudnya. Jangan menafsirkan sendiri yang sudah jelas formulasinya dari para ulama. Baca tafsir begitu maksudnya. Kita tidak sanggup karena itu berbahasa Arab, ya baca terjemahannya. Jadi tafsir itu sudah bukan Al-Quran, apalagi terjemahan tafsir. Kan begitu, kadang kita kan luar biasa. Sudah jauh banget kita itu. Terjemahan Al-Quran aja bukan Al-Quran. Kita membaca terjemahan tafsir Al-Quran sudah berapa level tuh. Nah itu kan artinya ini cuma cara untuk memahami Al-Qur'an, sebuah upaya semangat untuk mempelajari Al-Qur'an. Kalau kebenarannya ya tetap al-haqqu mir rabbik. Kan begitu. Kebenaran ada di tangan Allah. Kan begitu. Bukan di tangan kita. Kita cuma mencoba mendekati, mempelajari, mengolah, kan begitu. Sesuai dengan kapasitas kemampuan ilmu dan otak kita untuk mempelajari Al-Qur'an. Dan itu yang wajib. Persoalan kita mendapatkan kebenaran dari Al-Qur'an atau tidak itu persoalan lain. Ya, sebagai contoh kan siapa tuh? Ahmad Musaddiq dulu kan ya pernah mengaku menjadi nabi. Iya, jadi nabi. Karena menerjemahkan Al-Qur'an yang salah. Menafsirkan Al-Quran yang salah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang aturan seperti itu. Seorang rasul di antara kalian gitu maksudnya. Dia menyatakannya laqad ja'a diterjemahkannya yaji'u. Yaji'u itu kan fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' kan istiqbal wal hal maknanya. Sungguh akan datang kata dia begitu. Jadi rasulnya ini belum datang nanti gitu maksudnya begitu. Nah ini. Iya, dan dia ngaku memang seperti itu. Nah itu diantaranya dia gitu maksudnya. Jadi ada rasul di Indonesia, ada rasul di mana-mana kata dia begitu. Ini kan luar biasa. Dan ini ternyata memang dia mempelajari Al-Quran. Nah di sini makanya ya harus didampingi dengan guru kan begitu, dengan tafsir kan gitu maksudnya. Tafsir yang mu'tabar tentunya yang kita pelajari. Artinya jangan sampai kemudian kita mempelajari Al-Quran ya tersesat kan versinya sendiri. Nah ini itu ya. Jadi istilahnya ya marilah kesimpulannya ya mari kita sama-sama belajar
Dan ini penting bagi kita untuk perkembangan keagamaan kita. Udah nggak usah memikirkan orang lain dulu masalah ini, tapi untuk perkembangan keagamaan kita, supaya agama kita mantap kan begitu, supaya agama kita memang benar-benar soleh kan gitu, benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Jangan dulu kita menilai orang lain, karena kadang baru sedikit kita sudah berkomentar banyak, yang sehingga sebenarnya tidak dikuasai ilmunya, kadang kita kesulitan. Nah ini artinya baru berapa sih tafsir yang kita baca kan gitu maksudnya, baru berapa kan, dan tafsir kan banyak itu mu'tabarah. Bahkan dalam ulumul Quran itu tafsir itu secara garis besar aja itu ada tafsir tafsir fiqhiyah, ada tafsir tafsiliyah, ada ijmaliyah, itu maksudnya macam-macam. Ada tafsir falsafi, itu luar biasa. Di At-Tabari dijelaskan begitu, luar biasa banyaknya. Tafsir secara fikih, tafsir secara rinci itu tahliliyah. Jadi semua keilmuan mencoba menganalisa satu ayat Al-Quran. Ada tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Sekarang muncul itu tafsir maudhu'i, itu tafsir tematik itu ya tergantung tema kita. Tema politik ngambilnya ayat-ayat tentang politik. Tema ekonomi, iya, daulatan bainal aghliya, janganlah kekayaan itu berputar sama orang-orang itu saja. Nah itu kan tafsir ekonomi, itu ada perekonomian. Ada tafsir tentang fikih ya, tentang toharo misalnya, ya ada Al-Quran yang berkaitan dengan cara bersuci saja. Nah ini artinya bahwa saking luasnya Al-Quran, begitu kira-kira. Maka ketika terjadi perbedaan penafsiran di dalam Al-Quran, ya kita tidak boleh memiliki otoritas. Jadi kekuasaan yang penuh terhadap tafsir itu nggak ada. Sejak zaman Nabi tidak ada gitu maksudnya. Bahkan Nabi sendiri tidak seringkali mengatakan wallahu a'lamu bimuradi, Allah yang mengetahui maksud daripada ayat ini. Karena apa? Karena saking hati-hatinya Nabi, gitu maksudnya. Seperti kan para mufassirin sepakat tentang apa? Alif lam mim, hamim itu silakan itu tafsirannya itu pasti wallahu a'lamu bimuradi. Allah lebih tahu tentang maksud daripada ayat itu. Nah itu. Iya, hampir semua tafsir menyatakan itu. Nah ini penting artinya bagi kita. Nah tadi berkaitan dengan doa, ya tadi kenapa ada yang ma'dzur ada yang ghairu ma'dzur, ya ini untuk membedakan saja. Ya kita boleh sih, yang pada hakikatnya doa itu harus disertai dengan kewajiban-kewajiban kita, yaitu ud'uni astajib lakum. Dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Jadi dua syarat daripada doa dikabulkan, ya kita menjawab semua perintah Allah. Banyak orang yang mengeluh doanya tidak dikabulkan karena kita sendiri tidak mau mengabulkan, menjawab panggilan Allah. Makanya kan gitu. Ya satu tradisi bagus kan gitu. Dulu ketika diijazahi oleh para ulama, para kiai itu begitu biasanya. Ini dibaca sehabis sholat fardu. Nah itu. Ini maksudnya sholat fardunya supaya tidak tinggal, jangan ditinggalkan. Cuma kita kan rahasianya kita tidak tahu. Ini waqiah dibaca habis sholat subuh supaya subuhnya tidak kesiangan. Itu maksudnya begitu. Kadang kita tidak paham. Silakan saja itu para ulama itu yang istilahnya mengajarkan pasti seperti itu. Banyak ini wirid dibaca habis sholat ya, gitu. Habis sholat fardu. Maksudnya sholatnya jangan ditinggalkan. Kadang kita sholatnya ditinggalkan, wiridnya iya, jadi kan kacau ini yang seperti ini. Yang wajibnya tidak dilaksanakan. Padahal syaratnya tadi kata ulama, kata kiai, ini dibaca ya habis sholat fardu. Kamu rutin baca. Nah ini. Maksudnya sholat fardunya supaya jangan ditinggalin. Itu yang bisa mendatangkan rezeki itu gitu maksudnya. Cuma kadang kita santrinya tidak paham gitu maksudnya, begitu. Nah itu yang sunnahnya dilaksanakan, yang wajibnya ditinggalin. Nah ini yang bahaya kan gitu maksudnya. Nah ini maksudnya.
Jadi istilahnya ya, cuma para ulama zaman dulu emang tidak nerangin begitunya. Jadi tidak nerangin maksudnya sholat fardunya kan. Kalau kita ditekan sholat fardu mungkin agak berat gitu. Nah, tapi kalau kamu pengen doanya dikabulkan, pengen sukses ini baca ini, habis sholat fardu ya, gitu maksudnya. Iya dipikir-pikir iya, ternyata emang sholat fardunya yang ditekankan itu. Itu ya. Jadi demikian mungkin cukup ya. Iya beberapa hal yang apabila memang terjadi seperti tadi silakan Pak. Namun ya kita tidak usah protes dalam sholat ntar batal gitu maksudnya. Ya, nanti setelah ya silakan. Oh iya. Ya kan tumak nina itu kata ulama fikih biqadri subhanallah. Jadi tumak nina itu diam sejenak kadarnya membaca subhanallah. Itu fis sholatil mafruḍah au fis sholatin nafilah. Salat sunnah apalagi salat fardu. Jadi salat fardu juga wajib tumak nina termasuk rukun. Salat sunnah juga wajib gitu maksudnya. Dia termasuk rukun apabila dia ingin dikatakan sebagai salat gitu. Tapi kadarnya memang sederhana biqadri subhanallah, kadar subhanallah. Jadi misalnya ruku subhanallah, sami Allahu liman hamidah subhanallah, langsung lagi sujud gitu. Kan biasanya sholat tarawih begitu ya. Yang ngebut. Artinya biqadri subhanallah kan sederhana itu. Ya mencukupi itu. Ya sempurnanya kata Imam Syafi'i minimal untuk berjamaah. Ya untuk berjamaah menjaga jamaahnya misalnya banyak, ya bacanya tiga kali subhana rabbiyal azimi wa bihamdi gitu. Hari Imam Syafi'i menyatakan bahwa kenapa maksimal 3 kali? Karena lebih dari itu khawatir banyak orang yang apa? Ya tadi kan idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Jika kalian mengimami manusia ya ringankan. Ketika baca tasbih ya cukuplah 3 kali gitu maksudnya. Kecuali memang sudah ada pesantren tertentu itu yang apabila memang ikonnya beliau sholat gitu maksudnya, sholatnya tertib banget. Jadi ketika sholat baca tasbihnya sampai 11 kali Pak, gitu. Sujud 11 kali. Ya lama gitu maksudnya. Ya memang benar lama. Cuma nggak ada masalah. Karena apa? Karena santrinya sudah pada tahu dalam rangka pendidikan. Ya kalau di halayak seperti ini apalagi di pinggir jalannya, pinggir jalan umum. Mereka ada yang punya kebutuhan perut lapar, ada yang kadang ingat motor udah dikunci apa belum, ya gitu maksudnya. Iya, apalagi sandalnya baru nanti ada yang ngambil katanya begitu. Macam-macam lah. Nah itu ya diringankan. Kata Imam Syafi'i cukuplah 3 kali, nggak usah lama-lama gitu maksudnya begitu. Karena di antara mereka tuh dzil hajah yang punya kebutuhan. Kebutuhannya bisa jadi kebutuhan macam-macam. Ada yang kadang lagi jamaah anaknya nangis dan sebagainya begitu. Nah itu kan harus ditolong segera kan gitu. Nah ini cukup ya. Demikian beberapa hal yang bisa disampaikan dan dibacakan, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bi taqwallah wal 'afwu minkum wa ufawwidu amri ila Allah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.